PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten bersama dengan kantor otoritas pelabuhan dan stakeholder meluncurkan Go Live implementasi sistem layanan Single Truck Identification dan sistem monitoring tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Ciwandan, Banten pada Kamis 14 Juli 2022. Menurut General Manager Pelindo Banten, Agung Fitrianto, dalam acara tersebut mengatakan tujuan pemberlakuan STID dan SIMON TKBM untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan transportasi di pelabuhan yang dampak akhirnya adalah mengurangi biaya logistik daripada angkutan melalui sistem yang dibangun oleh Pelindo. Agung menambahkan, sistemnya sendiri merupakan basis data kelayakan teknis truk seperti nomor polisi kendaraan, serta nama pemilik perusahaan angkutan dan terhubung dengan manajemen perusahaan dan pengelola terminal untuk mendukung ekosistem logistik nasional. Tujuannya satu, yaitu menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan barang hingga tiba di gudang. Jadi kita membuat sistem yang namanya STID ini dan juga SIMON TKBM ya, kita tahu bahwa pemerintah tadi ya berusaha untuk menurunkan kos logistik ya dengan cara bagaimana mengefisiensikan dan mengefektivitaskan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Dengan kegiatan yang lancar, tentunya waktu bongkar muat makin cepat, maka juga biaya logistik bisa ditekan. Dan ini satu keniscayaan ya, modernisasi di pelabuhan tuh harus dilakukan ya. Jadi supaya semua yang berkegiatan di pelabuhan juga teridentifikasi ya, bisa terlacak, terdetek ya kan, kemudian juga kargo yang diangkut juga bisa diketahui dengan pasti jumlahnya. Staf ahli bidang logistik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Sahar Manaor Panggabean turut mengapresiasi Pelindo Banten terkait diberlakukannya STID dan SIMON TKBM. Menurutnya, dengan diterapkannya modernisasi dan digitalisasi, ini tentu akan memudahkan semua stakeholder untuk memonitor baik dari sisi perizinan maupun pelayanan kepelabuhanan, dan tentu akan mengurangi beban biaya logistik angkutan ke depannya. Oh iya, ya pertama memang kita patut mengapresiasi ya. Jadi pelabuhan ini sudah mulai membenahi diri karena kita sekarang masuk di era digitalisasi, sehingga nanti layanan-layanan itu juga akan mengarah ke sana. Nah ini memang kita harapkan akan terjadi nanti efisiensi, efektivitas dan transparansi di semua layanan di pelabuhanan, termasuk juga nanti yang keluar dari pelabuhan. Nah ini langkah ini kita harapkan nanti akan kita duplikasikan di pelabuhan-pelabuhan lainnya, supaya terjadi secara global sih akan terjadi penurunan biaya logistik sebenarnya. Tapi ini bagian dari kecil, tapi yang kecil ini kalau kita tumbuhkan terus di pelabuhan-pelabuhan lain, dampak internasional akan besar. Nah, saya harap para pelaku usaha, para asosiasi yang hadir di sini tadi sudah mendukung dan tinggal kita implementasikan di lapangan. Memang mengimplementasikan itu mungkin ada kendala sambil jalan, nanti kita akan memperbaiki sehingga nanti kedepannya pasti akan lebih baik. Saya pikir demikian ya. Sementara itu, Aptrindo Banten sebagai pihak yang mengelola 2000 armadanya yang beraktivitas di Pelabuhan Ciwandan melalui Sang Ketua Syaiful Bahri mengatakan siap mendukung kebijakan yang dilakukan Pelindo Banten. Menurutnya, STID ini akan memudahkan identifikasi dan verifikasi terhadap truk yang beraktivitas di Pelabuhan Ciwandan. Pelindo sudah menjadi bagian dalam rangka pengelolaan secara modern ya, go digital. Kan kalau dengan digital menyesuaikan dengan perubahan, sehingga kecepatan, akurasi, efisiensi, akuntabel kan bisa ini, dan ujungnya bagi kami biaya-biaya yang nggak perlu itu bisa nggak ada gitu kan, dan ini menambah kita dalam rangka mengelola secara organisasi itu lebih efektif, itu aja sih ininya. Dan kemudahannya anggota kita teridentifikasi ke semua pelabuhan yang khususnya Pelindo, sehingga akhirnya ketika ada sesuatu terjadi tuh deteksinya gampang. Dukungan yang sama turut diberikan oleh Ketua DPW APBMI Provinsi Banten Alawi Mahmud. Ia mengungkapkan tujuan penerapan digitalisasi di pelabuhan ini tentunya tidak akan tercapai jika tidak ada dukungan dari Badan Usaha Pelabuhan selaku operator, para pengarah dan penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat, serta asosiasi-asosiasi jasa kepelabuhanan. Nah, dengan program-program seperti ini ya kita mau tidak mau termotivasi dan mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pola komunikasi secara intensif untuk memperbaiki keadaan.
bukan saja keadaan semata-mata quantity, tetapi quality juga perlu kita tingkatkan. Nah, di sini ada Pak Asepnya selaku kalau nggak salah sekretaris KTKBM, ketuanya berhalangan. Saya pikir Pak Asep juga sudah menyerap semuanya, tinggal kita menjabarkan, mengimplementasikan semuanya secara nyata begitu ya, agar tidak saja dilakukan secara seremonial, tetapi betul-betul kita lakukan untuk menuju target yang kita capai secara bersama-sama. Ya tentunya saya akan berkomunikasi lintas stakeholder ya, dengan Aprindo, dengan INSA, dengan ISAA, dengan GINSI dan lain sebagainya untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi impian kita pada hari ini. Ya, itu aja saya kira. Oke, siap. Dari Pelabuhan Ciwandan, jurnalis Sanet News mengabarkan.